Itu gue habis percaya nggak percaya sih. Itu waktu mereka bentrok. Bentrok apa nih? Antara ormas? Ormas, ya kata ormas. Oke. Gue nggak sebutin ormas apa ya. Iya, nggak usah. Dia bentrok, jebret. Itu kebelah coy, sini coy. Kebacok. Dia pakai, gue nggak tahu ngomong pakai doa apa, nggak pakai air apa lah gitu. Dia bilang pakai air putih sih, ngomong gue pakai air putih doang. Dia itu digini seret, rapat lagi coy. Oh iya? Iya, gue tanya akhirnya kan, bang itu namanya apa sih bang? Lu pakai ilmu apa? Tekbal gitu gue bilang. Gue ini pakai ilmu apa kayak jenggot itu Batar Karang apa ya? BK ya? Iya, Batar Karang namanya dia. Gue bilang, dapetnya gimana bang? Ya dapatnya itu gue berguru lah kata dia kan, berguru. Cuman gue harus numbalin darah kata dia kan, darah manusia kata dia kan. Nah itu dari situ gue beralih ke Gabus, daerah Bekasi. Nah di sana itu ada nama babe siapa lupa namanya itu. Damin Sada. Nah Pak Damin bener. Itu dia. Dia itu ternyata ini juga Ji. Tekbal juga. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Sekarang jam 3 pagi, gue masih bersama rekan dan sahabat gue dari zaman SMA dulu. Beliau sekarang merupakan seorang kameramen dari kisah-kisah adventure, mulai dari daerah konflik sampai ngeliput hal horor. Nah, lu pengen tahu kan orangnya mana? Langsung aja kenalan dengan Bang Melon, apa kabar? Sehat? Salam, sehat Ji. Cincinnya bagus loh. Nah, Merah coy. Merah, dia ini dulu teman gue bandel bro. Jadi dari zaman sekolah tuh kita badung bareng, penataran bareng, berantem bareng sampai ketemu. Akhirnya pas sudah lulus, beliau ini seorang reporter, kameramen tepatnya ya. Jadi berbagai macam kisah ya bisa dibilang, mulai dari apa aja lo pernah? Adventure, politik, horor pun pernah. Horor sampai daerah konflik ya. Pernah. Oke. Yang hari ini gue pengen coba kita angkat dulu yang berbau horor. Lu sebagai seorang jurnalis lah jatuhnya, pernah nggak sih ya, ngeliput yang horor-horor itu? Maksudnya itu lu bener-bener bisa orangnya ini di depan mata lu membuktikan apa yang dikatakan oleh mereka gitu. Misalnya dia yang ilmu-ilmu misalnya kayak susuk atau kebal atau apa, itu beneran ada nggak sih Lon? Di episode ini, Bang Melon yang bekerja sebagai kameramen di salah satu stasiun TV akan menceritakan pengalamannya ketika melakukan liputan investigasi tentang dunia supranatural di kota Bekasi. Bang Melon dan timnya pun bertemu dengan beberapa narasumber, salah satu di antaranya adalah Babeh Damin Sada, seorang tokoh masyarakat yang tinggal di daerah Gabus, Bekasi, yang ternyata juga mempunyai ilmu kebal yang dipraktekkan langsung di depan Bang Melon dan tim. Dan mereka juga bertemu beberapa narasumber lainnya yang mempunyai ilmu mistis lain. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa siapkan kopi, rokok, dan cemilan. Nah itu dia tuh Ji. Gua kan antara percaya nggak percaya ya. Tapi gua ngalamin sendiri itu. Gua liputan. Pertama itu tuh gua liputan tentang ilmu tekbal, ilmu bacok ya kan. Kebal. Oke. Ini di mana dan tahun berapa Lon? Ini tuh tahun 2023 aku salah. 2003 ya 24. Baru banget cuy. Baru. Oke. Baru ini. Jadi itu gue ditugasin tentang ilmu kebal. Buat mereka tuh yang anak tawuran, ormas lah, pakai itu buat perangnya. Nah gue ditugaskan untuk bikin in-depth liputan tentang itu. Akhirnya gue nyari-nyari narasumber ke daerah Parung Panjang gitu. Dapatlah gue di situ Ji. Pertama itu gue nggak bisa langsung ketemu orangnya Ji. Kenapa? Ya karena diputer-puter. Ketemu si In dulu lah, si A dulu, si B dulu, si C dulu. Oh diumpetin? Oke. Akhirnya ketemu sama salah satu namanya Bang Jinggo. Salah itu. Bang Jinggo itu salah satu di tetua sana lah.
orang tua lah sana kan. Gue masuk lah tuh, tanpa kamera gitu kan, gue nggak boleh kamera, berperkenalan. Masuklah gue berdua sama reporter gue nih ke ruangan, jebret, masuk ke dalam, yang bawa gue sama supir gue itu nggak boleh masuk, ditutup pintunya. Sebelum lo datang ke dia, berita tentang dia apa sih? Dia sosok yang gimana yang lo tahu pas lo mau datang? Yang gue tahu itu dia sosok jagoan, dulunya, Oke. megang situlah ya gak, anti pajak juga. Nah, sesuai nih sama arahan liputan gua. Profilnya dapat Profil lah. dapat lah ya kak. Mulai dia jebret. Sampai situ, ternyata gua nggak bisa langsung mempraktekkan itu, ya kan, buat liputan. Baru perkenalan lah. Say hello, tujuan gua apa, gua mau ngapain. Cuma ternyata gua dites sama dia. Gua masuk ke dalam ruangan itu, ngobrol-ngobrol sebentar, bat. Dia tahu tujuan gue apa, maksud tujuan gue liputan seperti apa. Dikasih lah gue beling, Ji. Beli pecahan bohlam. Oke. Gue suruh baca-baca ya, Kak. Namanya gue orang bodo amatan ya, Kak. Dan kebetulan juga gue butuh liputan, gue ikut aja maunya dia. Yang penting jadi aja lah, gimana caranya nih gambar gue. Gue ikutin arahannya dia, ngomong gue ikutin. Tapi nggak pakai hati, cuma ngomong ucapan doang. Disuruh makan beling gue, Ji. Gue makan. Kerak. Ternyata nggak pernah apa ya lidah gue. Serius. Itu beli beneran atau bohongan tuh? Beli beneran, karena pecahnya di depan mata gue. Bohlam itu, prak di depan gue, ada 3 bohlam. Reporter gue disuruh makan tadinya kan. Cuman gue mikir, kalau reporter gue cewek nih, kalau dia kenapa-napa, gue yang PR. Karena gue paling tua di situ kan. Ibaratnya, tanggung jawab gue lah. Iya, paling senior lah. Iya, gue nggak mau lah junior gue kenapa-napa, biar gue yang berkorban lah gitu kan. Gue bilang sama reporter gue, biar gue aja, lu diem aja. Gue makan tuh beling, tes. Tuh reporter gue takutan, Ji. Rasanya apa, Lon? Rasanya kayak pasir. Anjir gue lah. Serius kayak pasir. Gertak. Gue makan. Iya nggak pernah apa ya gue bilang ya. Dia tuh akhirnya sama Bang Jinggo, dia bilang, gimana? Lidah lu? Nggak apa-apa Bang, gue bilang kan. Yaudah, kalau lu mau liputan nanti lu ketemu si ini nih, si A ini namanya. Nah, pas gue selesai, gue keluar ruangan, gue sama reporter gue jalan lagi tuh ke satu titik di Parung Panjang lagi. Ketemu malah orang ini nih, A ini nih. Gue nggak sebutin namanya, yang enak gue. Namanya A. Pas di sana, sebelum gue liputan namanya kita investigasi, gue ngobrol-ngobrol dulu tanpa kamera sebelumnya kan. Gue ngobrol-ngobrol, bat. Tujuan gue apa segala macem. Akhirnya connect. Connectnya kenapa? Karena gue di bawah situ karena dari Bang Jinggo. Linknya dia juga sebenarnya. Akhirnya ketemu dia, ngobrol, terus gue bilang, Bang, kita praktek yuk, gue bilang. Sebelum praktek, lu beli barang-barangnya dulu, kata dia kan. Apa nih Bang, nih, gue bilang nih. Lu beli kembang, kemenyan, sama air lupa tuh. Ya. Belanja lah gue ke pasar. Habis 200.000 lebih masalah itu beli barang-barang itu. Cepret. Cuman nggak boleh direkod omongannya dia, doanya dia. Oke. Akhirnya gue bilang, Bang, lu ngomongnya doa-doa apa kayak serah lu lah, bohong-bohongan lah. Yang penting tuh gue dapet gambar itu, ekspresinya. Dapat itu Ji, cet, dapat. Terus gue mau ngetes katanya kan. Ini sebelum syuting nih. Belum syuting gue pengen ngetes Bang. Coba deh lu bedal tangan lu deh, gue bilang. Nah sebelum di bedal tangannya, itu golok diasah dulu Ji depan gue Ji. Diasah di depan gue, dibatokin ke kayu, das, tembus kayunya men, patah. Kita sama dia. Baru tes tangannya dia, bro, nggak kenapa-napa. Serius nggak kenapa-napa. Tapi ada satu gambar video yang dikasih ke gue, dilihatin ke gue nih, itu gue abis percaya nggak percaya sih. Itu waktu mereka bentrok. Bentrok apa nih? Antara ormas? Ormas, ya kan, ormas. Oke. Gue nggak sebutin ormas apa ya. Iya, nggak usah. Dia bentrok, jebret. Itu kebelah coy, sini coy. Kebacok. Dia pakai, gue nggak tahu ngomong pakai doa apa, nggak pakai air apa lah gitu. Dia bilang pakai air putih sih, ngomong gue pakai air putih doang. Dia itu diginiin doang, seret, rapat lagi coy. Tadinya kebelah beneran? Kebelah, serius. Temennya satu pun sama, wah abis. Mau mati temennya Ji, tapi sama dia diobatin, sembuh.
Oh iya? Iya, gue tanya akhirnya kan, bang itu namanya apa sih bang? Lu pakai ilmu apa tekbal gitu gue bilang. Gue ini pakai ilmu apa kayak jenggot itu batang karang apa ya? BK ya? Iya, batang karang namanya dia. Gue bilang, dapetnya gimana bang? Ya dapatnya itu gue berguru lah kata dia kan, berguru. Cuman gue harus numbalin darah kata dia kan, darah manusia kata dia kan. Gue bilang nggak bisa pakai darah binatang bang, nggak bisa kata dia. Batang karang itu pakai darah manusia. Makanannya? Ya makanannya Ji, Oke. pakai itu. Namanya gue seorang jurnalis, ya gue harus menekankan praduga, gue nggak percaya nih, buat pembuktian gitu kan. Iya. Akhirnya gue nyolong gambar Ji. Candid gue. Oke. Gue candid, cepet. Datang pasiennya dia. Salah satu pemuda datang ke tempatnya dia buat minta ilmu kebal, Buat tawuran? buat tawuran. Anjrit, niat banget. Gue umpetin tuh kamera gue tuh, ceret, dia nggak tahu. Gue keluar ya kan, ternyata dia ngasih ilmu itu ke anak muda itu. Sama persis apa yang dipraktekin ke gue sebelum kamera on tuh, bener-bener dipraktekin. Anak mudanya itu dibacokin gimana pun nggak tembus. Dah, ini yang sedihnya gini nih. Pas itu terjadian selesai, itu pemuda yang tadinya minta ilmu itu pulang ya kan, udah selesai, gue masuk lagi tuh ke ruangan. Des, gue ngobrol-ngobrol lagi. Gue bilang, bang, kalau kayak begini, berarti lu gak bisa mati dong bang. Lu ditusuk apa-apa, gue bilang. Terus kalau lu mati gimana bang, gue bilang gitu kan. Dia nangis di, nggak asli gue nggak nangis banget sih, kayak sedih lah ya kan. Iya. Dia sedih cerita, itulah bang, gue juga bingung bang. Kalau gue mati gimana, dia bilang. Gue menerusin ilmu ini ke anak gue, kasihan anak gue. Dia sendiri ngerasa kasihan Iya. orang yang nerusin. Nerusin, karena dia bilang, kalau gue mati, gue bakal jadi jenglot kata dia kan. Oh gitu? Jika saya mati, saya akan jadi jenglot. Iya, gue balik jadi batang karang itu kata dia. Ngebayarnya itu? Gue bayar itu. Gue bilang, kok lu mau sih bang, gue bilang. Ya gitulah kata dia. Dia bilang, ya namanya gue hidup di Lingkungan ada keras lah kata dia. Gue harus punya pegangan. Cuman kebablasan. Oke. Tuh kayak gitu-gitu. Cuman itu gak gue masukin dalam tayangan. Waktu itu salahnya gue itu tuh. Cuman ya gue privasi lah. Gue juga bohong sama bos gue kalau gue nggak gambar itu. Padahal gue dapet. Cuman privasi lah itu buat gue. Sedihnya sih itu doang sih menurut gue. Jadi bisa dibilang apa yang sekarang dia dapat itu akan dibayar dengan dia menjadi sesuatu yang dia piara itu. Yes. Wow. Karena makanannya dia itu darah manusia. Ngeri banget ya. Kayak gitu. Seserius itu ya ternyata. Ngeri men. Gue ya dibilang percaya nggak percaya, gue lihat sendiri. Iya. Namanya gue investigasi. Tapi emang kejadiannya ada gitu kan. Nah itu dari situ gue beralih ke Gabus. Daerah Bekasi. Nah, di sana itu ada nama babe siapa, lupa namanya itu. Damin Sada. Nah, Pak Damin, bener. Itu dia. Dia itu ternyata ini juga, Ji. Tekbal gitu? juga. Tekbal juga. Gue mau wawancara dia tuh udah janjian. Dia tekbal juga. Oh gitu? Serius. Jadi sebelum gua wawancara, emang galak orangnya kan. Tinggi, Iya, gendut. Datang ke sono gua das. Ngobrol, mau apaan lo, kata dia kan. Dan bahasa Betawinya. Ya gua woles-woles aja kan. Beh, rokok beh. Ngobrol-ngobrol, cat. Gini, beh. Kita dari program ini mau begini. Kok lu main kayak gitu, main ilmu kayak ginian sih, kata dia. Enggak, Be, gue bukan mau mengungkap tentang ilmunya, enggak. Tapi ini kearifan lokal, Be. Bahwa di sini tuh Babe sebagai penjaga lah, gue bilang. Orang-orang yang dituakan dan dihormatin. Dan ini bukan suatu hal yang dikasih buat ke anak-anak tawuran, enggak, Be. Gue bilang gitu kan. Kita cuma pengen tahu aja seperti apa rules-nya, gue bilang gitu kan. Akhirnya dia ngetes pakai Carter. Untuk Carter robek-robekin kertas, ces, bisa kan, robek tuh. Langsung lidahnya ditarik, bucet-bucetin. Kenapa? Di perut juga, ces, betak, malah Carternya patah. Perutnya buncit tuh? Iya, patah coy. Akhirnya, makanya gue mesti ragu kan ya. Gue ragu karena kan gue butuh pembuktian. Iya.
Akhirnya gue korbanin tuh reporter gue. Cewek reporter gue, Tere. Gue korbanin dia. Gue bilang, Re, karena gue butuh gambar buat pembuktian, lu gimana, Re, mau dibacok, Re? Dia kaget reporter gue. Anjir, gue, Mas. Iya, lu siapa lagi? Maksud gue yang ngambil gambar siapa? Gue bilang, ya kan? Bener. Iya. Anjir, kata dia kan. Oke nggak? Oke, udah. Akhirnya dia pakai ritual juga sih, Ji. Gue nggak tahu ritual apa ya kan. Pakai kembang-kembang juga lah, kata dia kan. Tuh ada gambar tuh, semua lengkap tuh gambar gue tuh. Gue syuting tuh, dia pakai bunga, doa-doa segala macam. Golok itu golok baru juga, men. Baru diasah di depan kamera. Dia asah sampai tajam, dibacokin lagi tuh ke kayu sama ke bambu. Bener-bener tajam. Itu ada di gambar gue. Serius, nggak bohong gue. Baru tangan reporter gue ditarik. Gue roll ya, gak? Dicacak-cacak tangan reporter gue. Bet. Nggak tembus. Walaupun reporter gue tidak punya ilmu. Bisa ditransfer. Bisa ditransfer sama Babil Amin. Cuman saat itu doang. Buat pembuktian. Dia mau ngasih tahu pembuktian bahwa ilmu kebal itu memang ada gitu kan. Tapi dia, pengamalannya dia itu tidak menggunakan media gaib. Gitu. Iya, kata dia segitu, nggak pakai ilmu gaib, cuman pakai tirakat apa, gue nggak ngerti namanya itu kan. Iya. Kalau narsum satunya lagi pakai ilmu Batara Karang itu kan. Oh, dia mungkin pakai doa lah ya bahasanya. Pakai doa dia mungkin, gue nggak tahu lah doanya apa, karena nggak di-spill ke gue. Itu gue ngeliat mata kepala gue, dibacokin reporter gue nggak kenapa-napa, cuma baret-baret merah doang bekasnya. Di situ baru sadar gue, ternyata semua yang berbau supranatural itu ada. Dan mulai percayalah gue. Kayak gitu, ternyata oh ada ya, gue bilang, gue pikir bohongan gitu kan. Iya, tapi kan kemarin itu kan ada beberapa sih ya, kalau gue lihat yang apa, kayak maaf dokter, gue sebutnya ya dokter Richard Lee yang nantangin siapa yang bisa ini bisa itu, tapi mungkin kayak orang-orang yang benar-benar bisa kayak Babe Damin tuh mungkin nggak tertarik kali ya. Ya, dia orangnya itu supel, dia tidak mau memunculkan apa yang dia punya ke publik sebenarnya, Ji. Nggak mau dia. Buat dia sebagai apa namanya, kalau gua munculin, gua sombong, kata dia. Iya. Gua sombong, keras kepala, angkuh lah, kata dia. Gua nggak mau kayak gitu, kata Babe Damin. Akhirnya dia ya sebagai orang yang low profile lah kan, tapi dia ngajarin ilmu silat lah kan anak muda di situ, di Gabus itu. Iya, Gabus kan bisa dibilang emang di Bekasi itu daerah Brongnya lah di sana. Yeah. Ya. Kalau kita di Fatmawati kayak anak pulau lah. Zaman kita dulu. Di Pulau. Iya, di Pulau. Tapi ngeri juga tuh. Untung zaman kita nggak ada yang tertarik dulu. Pas zaman kita bacok-bacokan nggak ada yang tertarik pakai gitu-gituan. Nggak ada. Karena kan kita mental apa ya, tos-tosan aja. Main kena ulang. Tapi anak-anak sekarang ngeri ya. Ngeri. Pakai gitu-gituan. Ujung-ujungnya kebablasan itu bisa jadi yang kayak gitu ya kan? Iya. Ngamalin sesuatu yang nggak jelas ya kan? Nah, itu yang bahaya. Jadi akhirnya kayak gangster sekarang itu nyari ilmu kebal itu buat masuk ke gangster, ngetes ilmu segala macam. Padahal menurut gue salah satunya hal yang bodoh. Nah itu salah satu target liputan gue. Investigasi anak-anak STM atau anak tawuran yang menggunakan itu sebenarnya di awalnya. Kalau di kita dulu yang pakai gitu kita anggap cemen ya. Ya iyalah, ya kan? Gak punya nyali. Gak punya nyali lu ya kan? Lu berani kebal ya kan? Iya, gak punya nyali dia. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi itu memang ternyata bener ada ya? Ada, Ji. Serius ada. Kalau yang Batara Karang itu pun gue baru tahu, ternyata itu ilmu Batara Karang. Iya. Gue cuma baca di komik-komik doang tuh, komik-komik zamannya Petruk tuh ada tuh. Iya. Bikinan Batara Karang. Ternyata beneran ada. Gue pikir dalam komik doang. Wah, gue baru tahu cuy. Gila, gokil juga nih. Nah, Lon, setelah yang ini nih, setelah yang pembuktian yang kebal itu, sesuatu yang lu sempat rekam dan itu agak unik dan menarik, apa lagi nih, Lon? Yang unik lagi itu yang reporter gue kesurupan waktu itu. Kesurupan. Jadi waktu itu gue pengen liputan tentang buluh perindu. Oh, yang buat melet itu? Ya, itu gue nyari buluh perindu kan. Datenglah gue ke ini dari Bekasi juga nih. Anjing. Paranormal nih. Bekesong emang dah. Gue ke sana, ketemu sama salah satu master paranormal. Sama lah awalnya gue cerita, gue mau ngapain segala macam perkenalan. Akhirnya dia cerita, oke, kita main cari bulu perindu, ya kan. Cuman saat itu gue penasaran kan, bulu perindu itu bener apa kagak. Ternyata dia punya nih satu botol minyak, tapi terbulu bulu perindu satu biji. Bulu kayak gimana sih? Bulu apa sih? Lu tau nggak ya sapu ijuk warna hitam? Nah kayak gitu bentuk bulunya. Oke. Bulu perindunya. Sepanjang apa?
segini lah. Oh, masuk di botol kecil gitu? Botol kecil gitu. Oke. Nah, itu udah dikasih doa-doa minyak itulah, ya kan. Gua waktu itu penasaran, gua bilang, Master, gua nggak yakin nih kalau itu bulu perindu, gua bilang gitu kan. Tes aja Mas, kata dia kan. Coba ya tes deh, kata gua bilang gitu kan. Tapi kalau sama Mas nggak mungkin bisa. Kenapa gitu? Kata dia, Mas ini orangnya percaya nggak percaya, bakal lebih banyak nggak percayanya. Masa bodoh lah. Masa masalahnya. bodoh. Nah, jadi hal kayak gitu tuh yang nggak bisa dimasukin dengan roh-roh gaib, Mas, kata dia kan. Balik lagi ke sugesti. Balik lagi ke sugesti. Oke. Kayak gitu kata dia kan. Terus gimana nih Mas? Master gue bilang gitu kan. Nanti ada nggak orang lain selain situ? Timnya ada, gue bilang. Supir gue korbannya. Lucu percobaan. Jadi gue korbanin juga. Tes tuh pakai minyak bulu perindu. Tapi buat dianya nih. Jadi si siapa nih masternya ini ngolesin ke salah satu perempuan waktu itu. Di situ ada perempuan, biasa aja sih menurut gua. Nggak cantik, biasa aja. Pas diolesin, ternyata reporter gua masukkan. Kena efeknya? Kena efeknya. Suka? Ini, kesurupan. Melet-melet. Ibu-ibu. Gitu coy. Seriusan? Gua parno, men. Tapi karena gua parno, gua kaget, gua penasaran, gua rekord dah. Gua tolongin. Si anjing. Gua rekord itu kan, set. Dapat sekitar 5 menit lah gambar gua. Ini cukup nih buat durasi ini nih. Baru gua matiin, gua tolongin. Gua tolongin, gua pegang. Akhirnya sama masternya itu didoain pakai air putih, diraup mukanya normal lagi. Ternyata itu bulu perindu yang udah diisi sama mantra, mantranya itu berbalik ke reporter gua, bukan ke supir gua. Oh gitu. Ke situ. Gue bilang, anjir beneran nih, gue bilang nih. Akhirnya gue mulai percaya lah kan. Yuk kita bikin adegan, gue bilang kan. Kita tes nih, gue bilang nih kan. Akhirnya gue bikin adegan di mana ilustrasi lah, gitu gue bikin ilustrasi, nggak real nih ilustrasi. Tapi pakai bener bulu perindunya. Jadi di restoran, gue setting restoran. Di situ ada supir gue kasih pakaian rapi, pura-pura ketemu sama nih cewek ini yang udah kasih mantra itu, bulu perindu. Gue pikir selama syuting, nih kok di kamera gue ketika gue zoom, supir gue mukanya aneh, Uji. Ngeliat ini cewek gitu aja, padahal cewek biasa aja menurut gue, nggak cantik-cantik amat gitu kan. Kesirap supir gue, jadi senang sama tuh cewek. Serius. Kebawa perasaan beneran, gue bilang, lu kenapa kayak begitu bro? Gue bilang kan. Kagak bang, kayak ini cewek aneh bang, cakep banget tuh dia. Si goblok udah mati gue. Itu beneran cewek aneh kan. Suka anjir. dia suka? Suka, gue bilang. Akhirnya mati gue, wah ini kalau kena beneran kepelet, PR udah mati gue. Dia punya bini. Ntar kalau kenapa-napa gue disalahin ya kan. Anjir kan, gara-gara liputan. Gue bilang, wah. Gue bilang gimana nih cara nyembuhin ya kan. Dianya gimana tuh ke si cewek itu? Dia ngeliatin terus gitu? Ngeliatin, kebayang-bayang Ji. Sampai di mobil kebayang-bayang men. Sampai di mobil, bawa mobil, kebayang-bayang. Lu bilang, weh lu jangan ngebayangin cewek itu mulu. Gue bilang, lu ngomong, cakep bang, si anjir, gue bilang ya kan. Wah ini nggak bisa nih gue bilang ini, nggak bisa nih. Balik lah gue bilang nih, ke rumah master lagi dah. Balik lagi loh? Balik lagi gue. PR banget loh. Gue balik lagi kan. Akhirnya dikasih ini, minuman. Air putih, doain juga. Doain buat dia. Luntur lah akhirnya tuh. Oh bisa di Iya, ini. netral lagi. Tapi sampai kantor masih kepikiran juga tuh cewek, tuh supir gua sama tuh cewek. Belum bener-bener Lah, hilang. gua bilang, kok lu masih kepikiran dia juga sih apa sih ini? Nggak tahu bang, cakep ceweknya, si goblok, gua bilang ya kan. Wah itu akhirnya dalam hati gua, bener kata si master ini nih, kalau orang yang nggak percaya bisa mental kayak gitu nggak yakin kan, sugesti jatuhnya kan. Iya. Cuman kalau gue sih nggak yakin masalahnya ya kan. Tapi yang kena supir gue sama reporter gue. Dan itu ada di gambar. Ditayangin pula ya kan. Oh naik TV? Naik ke TV. Gue juga kaget, ternyata bener reporter gue bener-bener ini kerasukan. Gila nggak lu, gue bilang. Hal-hal kayak begitu ya gak. Akhirnya kelar dari situ. Itu sebelum pulang ke ini ya, kantor ya. Malamnya gue terusin cara ngambil bulu perindu. Oke. Yoi kan.
Akhirnya beli peralatan. Nah, tadi gue suruh beli kepala kambing, Ji. Serem amat. Serius. Karena, maaf nih, maksud gue, dia tuh, gue tanya, Master nih ilmunya apa? Gue bilang, ilmu hitam, Mas. Apa putih? Gue bilang gitu kan. Ya, kata dia sih, ada putih, ada hitamnya. Cuman gue mikir, namanya putih nggak mungkin pakai tumbal-tumbal kepala ya berdarah gini kan. Sebelum gue tag gambar, sebelum gue beli tuh kepala, gue telepon dulu kantor ya kan. Bos, ini Master mau liputan kita dapat, dia minta kepala nih, kepala kambing. Gue bilang gitu kan. Kalau gue beli, tayang nggak nih? Ditanya bos gue, itu ada darahnya nggak bang? Ya ada lah darahnya lah. Jangan, nggak akan tayang gitu kan. Iya. Kena KPI gitu. Akhirnya gue bilang, Master, bisa nggak dirubah ininya segala macam persyaratannya. Kan ini juga cuma bulu perindu, bukan yang aneh-aneh. Dia bilang, oh bisa bang, bisa kata dia kan. Ya udahlah kita syuting nanti ya kata dia kan. Tapi saya butuh bunga ini, ada bunga apa ya namanya 7 rupa apa ya namanya. Akhirnya yang beli itu supir gua dan sama istrinya. Beli dapat, udah tuh akhirnya kita bikin ritual. Itu jam 9 malam apa ya waktu itu ya. Ritual, cuman ritual itu kita di bawah pohon bambu, Ji. Di kebun. Di tempat yang agak angker, waktu gue angker sih buat gue. Karena pohon bambu, men. Gue datang aja udah ngek, anjrit gue bilang nih kan. Ya udahlah, gue namanya pengen tahu ritual di situ tuh dia. Gue ambil gambar semua, cara-caranya ritual segala macam, doa-doanya, tapi nggak ada audionya. Gue nggak ngerti itu dibohongin sama dia bagaimana tuh doa-doanya kan, supaya kita nggak tahu ya kan. Akhirnya dia jalan sendiri nih, dituntun. Ada yang nuntun dia, begini, ketemulah di titik satu ruas bambu, Ji. Pas ditebas, itu masih gue roll tuh, nggak gue cut tuh kan, gue roll terus tuh, dibelek. Ada sebilah inian bulu. Dikasih tahu nih mas bulunya mas. Ternyata ada kayak gitu di dalam bambu. Dan bambu itu bambu yang tumbuh. Iya. Gue tanya kan, Master emang nyari bulu perindu di sini doang? Gue bilang enggak, ada dia kan. Ada yang di sarang elang kata dia. Ada di sarang elang, ada di medianya di sarang elang, media satu lagi di pohon bambu, satu lagi lupa gue di medianya apa gitu. Cuma kalau di sarang elang kan kita nggak di daerah pegunungan mas kata dia. Nyari di mana kita buat sampai yang percaya kalau emang itu ada. Ya wis lah. Ternyata emang itu gua roll, nggak ada yang gua cut. Secara logika menurut gue itu nggak masuk di akal sih. Menurut secara logika ya kan. Iya. Tapi gua di kamera ini kagak gua matiin man. Gua roll terus tuh dari dia abis dia ritual, dia bangun, dia begini-begini tuh gua roll terus tuh. Nggak gua cut. Lu bisa lihat dah tayangan itu dah. Enggak gua cut sama sekali. Gua roll terus tuh, dapat salah satu bambu di black nemu itu. Gokil sih. Nah, tapi kan gua penasaran ya. Karena dia punya satu lagi dapat nih. Gua tanya, Master, ini kan udah ada 2 nih, gua bilang nih. Yang satunya lagi buat apaan? Gua bilang kan dapat begini. Ya paling saya doain kalau ada pasien yang datang minta bulu perindu, ya saya jual, Mas. Oh, bisa begitu ya? Berapa harganya gue bilang kan? Udah. Berapa harganya? Sekian kata dia. Oh bisa ya diduitin ya gue bilang. Ternyata selama ini ada juga yang kayak begituan. Gue kasih tuh si Epe tuh biar dapat jodoh tuh. Sianan dia, laku-laku. Boleh ntar hubungin gue, Pe. Bener sih itu buat gue horor tapi ya unik aja sih. Iya, kalau kita nggak ngalamin sendiri ya sulit buat percaya emang. Sulit, sangat sulit lah. Karena gue orangnya basicnya harus lihat dulu baru percaya. Karena institusi di dalam diri gue, karena gue seorang jurnalis ya, itu gue harus ngeliat dengan fakta yang ada gitu kan. Kalau misalnya katanya nggak bisa kayak gitu jurnalis. Harus pure apa yang lu liput bener-bener terjadian itu yang jadian. Nah, akhirnya ke bawah adalah ke dalam diri gue institusi itu. Intuisi. Gue harus bisa tahu. Itu nggak mau dari perkataan orang. Akhirnya dari situ gue temu itu bulu perindu. Terus ada lagi nih, masih dalam Bekasi juga, anjir gue ulang Bekasi lagi. Bekesong, bahaya banget Bekasi deh. Beneran nih. Di Bekasi itu gue liputan lagi satu lagi yang master itu juga. Itu tentang
masang susuk, jarum susuk sama paku emas. Nah, ya, jadi gue ditugasin lagi tuh sama atasan gue tentang fenomena orang masak susuk buat penglaris, buat usaha, ya kan. Dapatlah tuh gue narsum yang mau saat itu mau masak susuk kliennya. Oh, lu harus bisa nyari orang yang bener-bener mau dipasangin susuk dan dipraktekkan di depan kamera gitu. Ya, Oke. itu awal sulit banget Ji, nggak ada yang mau karena kan malu ya kan. Iya dong. Asli nggak ada yang mau. Pe. Mau Pe? Gue Biar ganteng. Pe. Terus akhirnya gue ngobrol lah sama master itu kan, paranormal. Gimana master nih? Gue butuh gambar yang bener, gue bilang, bukan yang asal-asalan. Gue pengen butuh fakta, gue bilang. Apakah ini bener apa enggak, gue gitu kan. Ada mas, kebetulan nih klien saya ada yang masang susuk lagi. Oh gitu. Hah? Tapi udah pernah, gue bilang nih. Lagi. Iya, udah. Nih mau masang susuk lagi karena usahanya mulai berkurang. Kayak gitu. Oke. Akhirnya gue janjian lah sama dia tuh, daerah mana di Sherlock sama dia kan. Besokannya tuh gue datang, ketemu tuh orang. Bawalah gue ke tokonya Ji. Mau nunjukin tokonya? Mau. Udah emang laris loh tokonya dia coy. Oh iya? Laris coy, serius nggak bohong gue. Gue pertama datang, wih rame ya tokonya nih. Ces, oh iya bener, rame men. Udah kelar sekitar jam 10 pagi lah. Semua orang-orang yang pada pembeli itu udah mulai berkurang sedikit. Barulah ritual itu. Pertama ritual pembersihan dulu tuh di area sudut-sudut tuh ruangan dagangannya dia tuh kan. Doa-doa segala macam, terus akhirnya masanglah susuk emas itu, jarum emas. Oh jarum emas. Jarum emas bentuknya. kecil sih segini lah, nggak gede, kecil lah. Dalam hati gua kan dulu kan pikirnya jarum emas tuh panjang ya. Tapi segini doang kecil. Oke. Nah praktek lah. Ketika praktek sama nih kamera gua nggak gua matiin, nggak gua cut, gua roll, pure gua roll. Dari wide, close, detail sampai super detail cuy. Gua ambil semua itu, nggak gua cut, gua roll terus, ngalir begitu aja. Sampai titik di mana ketika pemasangan jarum itu di dagu soalnya di sini. Itu gua close detail buat cep masuk hilang. Bener-bener ditaruh sampai hilang begitu? Iya, ditempel gini, cetek hilang. Dan dia tangannya telanjang gini? Telanjang. Nggak pakai tangan panjang? Nggak pakai apa-apaan, karena itu detail di sini nih. Oke. Detail banget, kelihatan ada di gambarnya itu detail. Close banget. Di situ mata gue lah, beneran coy. Dan herannya gue, itu narasumbernya yang dipasang susuk itu mau diambil gambarnya. 1001 cuy. Yoi. Gue bilang nih perlu dibur nggak nih? Nggak usah mas, orang sini gue pada tahu kok. Ngomong begitu men. Serius. Jadi pas gue pasang susuk itu, anak buahnya ngeliatin, anak buahnya pekerjanya dia. Pasang susuk gimana segala macam. Nah jadi tuh gue nanya, Master, ini kok dia nggak apa-apa nih, gue roll gini. Nggak apa-apa mas. Terus kok dia masang susuk lagi sih? Jadi gini mas, begitu dia namanya susuk, itu nggak selamanya tuh akan seumur hidup nggak, kata dia kan. Dia ada batas waktu tertentu. Ketika lu pasang, udah waktunya habis, ya rezeki lu turun lagi. Harus pasang lagi, dicas lagi. Kayak gitu. Jadi bisa dibilang berkelanjutan buat si dukun juga ya? Yoi. Gue bilang hati gue, ini praktek dukun oke juga nih. Menjanjikan ya? Menjanjikan. Tapi itu nyata itu, gue liat sendiri itu. Itu dari habis pasang susuk itu, kan dia punya toko 2. Toko yang keduanya itu, dia nggak pasang susuk, tapi dia pakai paku emas. Nanam paku emas, biar kelihatan tokonya dia itu cerah segala macem lah, narik pengunjung. Itu dari ritual juga, itu gue liatin juga, gue ikutin juga. Sampai akhirnya dia nanam paku emas gimana caranya, gue liatin. Nggak ada yang gue cut, gue roll terus. Nah kalau paku emas itu gimana? Maksudnya di paku biasa atau dipakai tangan Dipaku juga? biasa, dipaku. Jadi itu udah diritualin. Nah paku itu ada 2 macam nih, Ji. 1 macam. Cuma penaruhan pakunya itu ada 2 titiknya. Bisa di luar warung atau di dalam bagian warung. Jadi waktu itu orangnya minta di luar warung. Kalau di luar warung supaya kenapa? Kalau di luar warung itu biar kelihatan orang dia jauh. Oh. Kayak gitu.
tempatnya sudah terpancar duluan, kayak gitu. Akhirnya gue ikutin lagi tuh, ritualnya juga, masangnya juga. Itu harganya pun lu tahu. Ada tahu gue harganya. Tapi janganlah kita untuk sesuatu yang kayak gini, Jangan. kita jangan sampai menginspirasi orang untuk seperti itu. Dosa gue ntar. Iya, dosa jariah lo, gue juga gak mau. Jangan. Ya, terus. Nah akhirnya itu gue tahu di situ tuh. Jadi waktu itu dia cerita sama gue kan. Jadi itu tuh dia cerita, dia pernah didatengin ini Ji. Ada yang ngeluh dia juga. Ada yang gak suka sama dia. Oh, dikirim balik. Dikirim. Akhirnya dilawan sama dia Ji. Dilawan, jepret, kena torang. Tuh. Dia cerita sendiri sama gue. Ngeri juga men kayak gitu kan. Makanya gue takut. Tapi ya mungkin terpaksa, gue takut tapi terpaksa. Karena gue liputan kan, pengen tahu juga. Akhirnya yang masalah untuk yang santet-penyantet itu nggak jadi buat gue liput. Karena efeknya bahaya banget. Pertama bahaya buat kru juga bahaya. Terus kedua jadi ajang buat ngasih tahu pembelajaran buat penonton. Jadi double kill gue bilang nih kan. Iya. Nggak perlu lah akhirnya. Iya, mudaratnya banyak banget gitu. Akhirnya gue diskusi lah sama reporter gue. Gue diskusi gimana caranya nih ini supaya nggak tayang. Akhirnya gue bohong lah sama bos gue. Gue bohong sama bos gue. Kalau gue nggak dapet begini. Padahal gue ngejamin kerahasiaan itu supaya gue juga aman juga lah. Itu nggak semuanya tuh yang harus media seperti apa ya menurut gue ya. Nggak semuanya apa yang lo lihat di lapangan itu harus lo tampilin di media sosial atau di media televisi segala macam, nggak perlu lah. Kita filter efeknya kan. Filter efeknya, karena gue tau efeknya bahaya gitu kan. Betul. Akhirnya udah begitu lagi. Yang horor-horor, ngeri juga kan anjir. Dari bacok segala macam sampai ilmu-ilmu hitam gitu. Iya itu. Berarti segmen-segmen yang ibaratnya yang nyeleneh pun lo sempat ini juga ya, lo sempat investigasi ya. Sempat investigasi, sempat gue yang aneh-aneh. Tapi yang gue yang lebih aneh lagi tuh yang wayang sih menurut gue. Itu dalang nih. Gimana tuh? Dalang itu kan gue dengar cerita kalau dalang itu ada ininya lah yang nge-backup dia, entah roh-roh apalah segala macam ya kan. Saat itu gue lagi liputan mereka latihan gamelan. Nah, saat latihan gamelan itu ternyata reporter gue kesurupan. Nari, Ji. Di tengah liputan itu? Di tengah liputan itu. Ini anak bener kesurupan lagi, gue bilang. Gue antara sebel, belum kelar kerjaan, harus nolongin ini reporter, gue bilang kan. Gue taruh kamera. Bentar, gue bilang nih. Tapi sayang juga kan nanti gue gambar nih. Gue ambil gambar dulu dah. Gue ambil gambar dulu Paling-paling lu. Momen coy kan. Iya. Gue ambil gambar dulu bentar, cet, baru gue tolongin. Nah, tolongin gue itu marah gue, Ji. Gue kesel karena ini anak kesurupan mulu ya kan. Gue bilang, gue nggak peduli siapa di dalam lo, gue bilang kan. Lo keluar nggak? Gue bilang nah. Kalau lo nggak keluar, gue gampar lo ya kan. Gue gitu, Ji. Saking emosinya gue. Keluar lo, gue bilang kan. Gue gamparin sini lo kan. Tangan gue udah begini, men. Gue pengen gue gampar. Itu dalang di depan gue, samping sebelah sini. Ngeliat gue. Mungkin dia kesebel kali sama gue. Tersinggung kali kan. Iya. Ya wajar sih kalau dia tersinggung, karena itu di wilayahnya dia. Ya karena kan gue mikir kan, ini reporter gue kasihan. Dan gue juga lagi liputan. Akhirnya, dengan sendirinya itu luntur, Ji. Surupannya, Ji. Pas gue marah-marah gitu, Ji. Pas gue mau gampar begini, ya terjadi begini, lemes. Blek. Hilang. Ditarik kali masih dalang. Gue ngerti dah. Lemes reporter gue, nggak bisa ngapa-ngapain. Gue kasih minum dah. Tapi gue udah bete akhirnya kan. Gue bete, udah tereh. Cabut lah, gue bilang nih. Ini nggak bisa lanjutin nih liputan nih, gue bilang nih. Jadi salahnya gue waktu itu mungkin, ini kali ya. Gue butuh gambar dramatis waktu itu kan. Gimana cara munculin sosok di balik itu. Tapi nggak dapat gambarnya. Nggak dapet. Entah kenapa itu kejadian sama reporter gua. Si dalangnya abis itu nggak sempet negor lo atau gimana? Diem aja. Dengan mukanya nggak enak sih punya sama gua dah. Nggak negor gua juga. Sampai gua pulang. Oh gitu? Iya.
Ya kesel lah namanya malu. Bisa jadi sih. Gue dalam hati gue bodo amat lah. Gue gimana caranya gue nyelamatin reporter gue pikiran gue saat itu. Karena lu dalam penugasan. Iya. Itu aja. Dan itu reporter tuh berarti kan dia kan kalau gue liatin dari tadi di berbagai tempat dia selalu kesambet lah ya kasarnya. Ini kenapa dipakai terus kan ini resiko gitu bawa orang kayak gini. Nah, jadi waktu itu dia kan di program yang salah satu program yang memang meliput tentang sosok-sosok gaib gitu kan. Dia kejadian di situ lah, Ji. Kejadian di situ, orang kantor tahu nih. Orang kantor tahu, dipindahin lah programnya ke program gue. Yang nggak ada horornya. Ternyata gue liputan investigasi. Nyerempet-nyerempet ke horor. Kejadian lagi kayak begitu. Akhirnya sama bos gue, udahlah, lain kali jangan main gini lagi lah. Kayak gitu. Akhirnya dia dipindahin? Tetap di program gue. Tetap di program? Sampai sekitar setahunan lah. Baru tahun ini dipindahin ke program yang agak ringan. Fokusnya ke artis sekarang. Infotainment gitu. Karena bahaya, menurut gue tuh bahaya lah. Iya. Kayak gitu. Gue ngerinya bukan apa-apa, karena gue nggak bisa nolongin. Iya. Cuma bisa marah-marah doang kalau ada apa ya kan. Kita mana ngerti ya? Nggak ngerti gue gituan. Iya. Dan itu berarti lu sampai sekarang masih di program itu atau sudah pindah program lagi? Gue masih di program itu. Oh gitu? Masih program investigasi. Bisa kali ya oper-oper narasumber ya kan? Ya, gue susah-susah dia banyak cuy. Wah, nggak bisa begini loh nih. Aman. Nah, berarti Lon, artinya dari kesimpulan semua yang sudah lo jalanin itu, rasanya memang ada ya orang-orang yang memang nggak bisa dilukai, ya terlepas itu dari ngelmu ataupun dia punya tirakat ataupun apa, itu memang ada orang-orang seperti itu ya. Ada. Jadi selama akhirnya gue dapat kesimpulan nih. Untuk hal-hal yang metafisika, kayak gitu kan, metafisika kan, paranormal gitu, itu memang ada gitu kan. Memang ada ya? Memang ada, dan memang ada yang mempelajarinya. Tapi salah satunya itu ya, entah itu ilmu yang menggunakan aliran hitam atau aliran putih, gue nggak tahu. Patokannya apa, cuman gue tahu aliran itu menggunakan media diamond itu. Iblis. Itu yang gue tahu. Oke, nah ini sih gue sedikit pesan aja ya, apa yang kita sampaikan di sini jangan sampai justru memotivasi orang yang mau tawuran, yang mau ribut antar ormas untuk mencari hal kayak gitu. Janganlah. Karena itu ya nggak ada manfaatnya lah. Jadi ini ya, yang kita cuma mau membahas lebih mendalam ya tentang apa itu ilmu kebal dan bagaimana mereka pada intinya lebih baik jadi orang normal aja kayak kita lah. Iya, normal-normal aja lah. Karena itu pasti berpengaruh terhadap psikologis kita, terhadap mentalitas, terhadap sikap, itu pasti sangat berpengaruh banget. Pengaruh loh nih. Nah, ini dari yang semua sudah lu jalanin dan lu ceritain tadi, apa sih yang pengen lu sampaikan ini buat yang pada nonton di rumah, Lon? Oke. Buat penonton Jelajah Malam, gua harap jangan pernah lalu menggunakan ilmu-ilmu ataupun ya berbau yang bisa menyesatkan orang lah. Jangan sampai lu terbawa arus, terus akhirnya kena ke diri lu sendiri. Gua harap itu jangan. Cuman ini sebagai liputan gue, pengalaman gue selama gue kerja, liputan gue kayak begini gitu. Dan di balik layar nggak seenak apa yang teman-teman lihat di TV lah, gue bilang. Masa gini gitu ya di balik layar, ribet ya. Nah itu sih ya bener-bener apa ya, itu kan menyangkut dengan kekebalan, ujung-ujungnya banyak yang ke arah ilmu, ujungnya ke arah musyrik, ke arah segala macamnya. Jangan sampai kita hidup ini cuma sekali. Kalau lu mau berantemnya kita ditonjok ya kita bonyok loh nih ya. Berdarah selesai. Itu masih ngebekas tuh mukanya tuh. Ini boy, jadi ikut-ikutan nak. Jadi ikut-ikutan, don't try this at home. Oke Lon, sebelumnya gua nih makasih banget. Tapi tadi dulu sebelum cabut, lu masih ada 2 atau 3 kisah lagi nih yang harus lu cerita. Tapi ntar dulu kita pause di sini dulu karena kisah yang abis ini yang pengen gua angkat tentang penelusurannya Bang Melon di daerah-daerah konflik seperti Aceh, Papua sampai menelusuri peredaran senjata ke Filipina, dan si Melon ditangkap Lon ya sama pola airnya Filipina ya? Iya, dibawalah gue ke tempatnya, wali kota, apa namanya sebutannya? Ceritain dulu, kita nonton nanti. Oke,
Kalau gitu Lon, gue thank you banget nih. Oke. Oke, thank you. Oke, Ji. Habis ini kita cerita lagi. Aman. Buat lu semua yang juga pengen cerita kayak Bang Melon, di sini ada nomor WhatsApp yang tertera. Lu kirim voice note di situ. Dan kalau emang cerita lu oke, nanti kita bisa hubungin. Dan kalau emang lu sibuk, kita bisa datangin. Oke, brother? Simple aja. Gua Arfi Reja Jemaam dan Bang Melon, kita undur diri dulu Bang ya. Siap. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Stay tune on Jelajah Malam. Mantap, gue demen nih.